Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solihah hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat. Ingat selalu pesan Bapak ya, di positive thinking. Semua kejadian tentu ada hikmah positifnya, termasuk sekarang. Setelah sempat kemarin kita bertatap muka, tetapi kemudian Allah menakdirkan kita untuk belajar daring lagi. Tentu, kalau kita menyikapinya secara positif, kita akan mengambil pelajaran atau hikmah yang positif juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pernahkah kalian lihat seorang tentara yang ditugaskan dari satu daerah ke daerah lain? Atau guru yang dipindahkan dari satu sekolah ke sekolah lain? Nah, itu adalah termasuk ke dalam mobilitas sosial. Jadi, apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa lain yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan sosial disebut mobilitas sosial. Nah, ini adalah pengertian mobilitas menurut para ahli. Silahkan dibaca ya. Untuk memperjelas tentang mobilitas sosial, mari kita simak video berikut ini. Jack Ma. Jack Ma adalah pendiri dari perusahaan perdagangan online terbesar kedua di dunia, yaitu Alibaba. Jack Ma juga merupakan orang terkaya di Cina. Kekayaan Jack Ma mencapai 42,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 603,2 triliun rupiah untuk kurs saat ini. Tapi tahukah kalian kisah Jack Ma sebelum menjadi orang terkaya di Cina? Jack Ma dulunya juga pernah melamar bekerja menjadi pegawai KFC, tapi malah ditolak. Bahkan dari 24 pelamar, yang hanya ditolak hanyalah Jack Ma saja. Jack Ma juga pernah mengatakan kalau dia mengalami hidup yang pahit dulunya di dunia bisnis. Dia mengatakan kalau pernah ditolak saat melamar bekerja hingga 30 kali. Namun siapa sangka, dari pengalaman pahitnya itu, menjadikannya orang yang tak kenal nyerah. Dan pada akhirnya, Jack Ma menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan saat membangun Alibaba saja, Jack Ma meminjam uang pada temannya sebesar 2.000 dolar Amerika Serikat. Dan hanya bermodal penasaran. Nah, dari video tadi semakin jelas kan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Video tersebut menggambarkan bahwa Jack Ma yang awalnya orang yang biasa saja, bahkan miskin, menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ini menggambarkan perubahan status Jack Ma
dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya, yaitu dari orang miskin menjadi orang kaya. Selanjutnya, kita akan pelajari bentuk-bentuk Jack Ma. mobilitas sosial berikut ini. Jack Ma Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, mobilitas vertikal dibagi menjadi dua lagi, yaitu mobilitas sosial ke atas atau social climbing dan mobilitas sosial ke bawah atau social sinking. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas. Social climbing atau mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, misalkan seorang guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Mobilitas vertikal ke bawah. Social sinking atau mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Nah, contohnya adalah seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, seorang manajer di cabang A dipindahkan menjadi manajer di cabang B. Baik, mari kita simak kasus-kasus berikut ini. Yang pertama, ini cerita tentang kesuksesan Mas'ud. Sebagai seorang petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP.
Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini, Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, dari cerita ini, kira-kira masuk ke dalam bentuk sosial yang mana? Social climbing kah atau social thinking? Ya, tepat sekali. Ini termasuk ke dalam social climbing atau peningkatan status seseorang dari derajatnya yang rendah ke derajat yang lebih tinggi. Nah, kasus yang kedua ini adalah Bu Damaris Mendila, adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Bu Damaris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Bu Damaris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Bu Damaris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dari kasus ini kira-kira bentuk mobilitas sosial apa? Betul sekali, ini termasuk ke dalam bentuk mobilitas sosial climbing. Kemudian kasus yang ketiga, Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Ini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Nah, dari cerita ini kira-kira termasuk bentuk mobilitas apa? Betul sekali, ini adalah mobilitas sosial tinggi. Kasus berikutnya, Pak Jainuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Jainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Jainuri merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Baik, setelah kita bahas pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, silahkan kerjakan latihan ini ya. Cukup 5 baris saja. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan ceria. Terima kasih.